Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai metode numerik iterasi titik tetap atau fixed point iteration. Oke, jadi sama seperti biseksi, pada fixed point ini kita membutuhkan nilai awal, namun pada fixed point iteration ini kita hanya membutuhkan satu nilai awal. Jadi kita hanya butuh satu nilai x0 seperti itu. Jadi di titik manapun kita bisa menentukan titik awalnya. Jadi boleh di kanan atau boleh di kiri, tidak ada batasan di mana kita harus menentukannya dan tidak ada syaratnya. Jadi manapun titiknya kita bisa menentukannya sebagai titik x0. Nah, tapi di sini yang berbeda adalah pada starting point ini dia akan berdampak besar pada algoritmanya. Artinya algoritmanya akan menemukan jawaban bergantung dari starting pointnya seperti itu. Jadi kalau misalkan starting pointnya bagus, maka algoritmanya akan cepat menemukan jawaban atau menemukan solusi. Sedangkan jika starting pointnya jelek, ya dia akan susah menemukan jawaban atau bahkan tidak dapat menemukan jawaban sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu starting pointnya bagus atau jelek? Dicoba. Jadi untuk yang fixed point iteration ini starting pointnya adalah mencoba-coba dan menduga-duga, di mana kita harus mendapatkan atau memasukkan atau menganggap starting pointnya di mana seperti itu. Jadi memilih starting pointnya di mana seperti itu. Jadi untuk fixed point iteration ini, untuk iterasi titik tetap ini, kita harus mencoba-coba x0 di mana dia itu akan berefek sangat besar pada algoritmanya, pada mendapatkan solusinya atau tidak gitu, seperti itu. Jadi pada yang ini, pada fixed point ini juga tidak dijamin ada solusi gitu ya. Kenapa? Karena x0-nya berbeda-beda seperti itu. Jadi x0 terserah kita mau menentukan di mana, namun ya tidak digaransikan atau tidak dipastikan kita mendapatkan satu solusi seperti itu. Selanjutnya ini adalah algoritmanya. Jadi untuk algoritmanya mirip-mirip dengan algoritma kemarin, yaitu mengenai biseksi. Yaitu yang pertama adalah untuk step 1 ya kita tetap mengeset sebuah tebakan x0 gitu kan. Any point will do, ini maksudnya adalah ya terserah kalian akan memilih x0-nya bagaimana. Nah, di sini step paling penting adalah step 2, yaitu adalah memanipulasi fx sehingga menjadi x dalam bentuk x sama dengan gx seperti itu. Lalu selanjutnya step 3 adalah kita menentukan akar yang baru dengan mengambil persamaan yang x sama dengan gx ini menjadi xn sama dengan gxn min 1, alias kita masukkan nilai sebelumnya ke fungsi gx ini. Dan yang keempat ya adalah kalkulasi error dan toleransi. Jika step 5 adalah kriteria berhentinya sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini satu iterasinya adalah yang ini 1 sampai 5 seperti itu. Jadi kita nanti kalau misalkan sudah belum berhenti, maka kita kembali ke step 3 ya. Ini bukan step 2. Ini harusnya step 3. Jadi kembali ke step ini. Selanjutnya terus lagi 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5. Nah, itu disebut satu iterasi. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh yang mirip-mirip dengan yang kemarin, yaitu mengenai mencari akar-akar fungsi yang ini. Namun saya rubah sedikit di sini. Biasanya yang kemarin itu adalah x kuadrat. Di sini saya rubah x agar mudah atau agar bisa dilakukan manipulasi dengan baik gitu kan ya. Mari kita cek. Jadi di sini dikriteriakan 3 iterasi atau relative errornya 5% seperti itu untuk kriteria berhentinya. Selanjutnya, pertama kita mengasumsikan nilai awal dari x0 ya. Di sini saya asumsikan 0,1. Ini arbitrary, ada sembarang ya. Selanjutnya untuk setiap
step 2 yaitu adalah memanipulasi fx-nya. Fx-nya kita manipulasi, dia kan kita akan cari akar-akar, maka fx-nya sama dengan 0, maka kita yang tadi, fungsi yang tadi adalah x pangkat 3 min dan seterusnya ini sama dengan 0. Kita pindahkan yang ada x-nya ini ke sebelah kanan, jadi kita dapat 0,165x sama dengan x pangkat 3 ditambah yang ini, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bentuknya adalah X sama dengan X pangkat 3 dan seterusnya dibagi dengan 0,165. Ini yang dimaksud dengan X sama dengan GX, seperti itu. Nah, inilah yang akan nanti dipakai sebagai penghitungan XN, seperti itu. Oke, jadi step selanjutnya ini adalah relative error dan iterasi. Jadi kita udah belajar mengenai relative error adalah error sekarang, nilai mutlak dari error sekarang dikurangi error sebelumnya dibagi dengan error sekarang, seperti itu. Nah, ini karena ini baru satu iterasi pertama, maka nggak akan punya nilai relative error. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita cek bagaimana cara menghitungnya. Cara penghitungannya yang tadi adalah x dalam bentuk x sama dengan gx, ini adalah gx-nya. X sama dengan x pangkat 3 dan seterusnya kita rubah dia menjadi dalam bentuk n dan n-1, jadi xn sama dengan x pangkat 3 n-1 ditambah dan seterusnya yang ini, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita mulai dari kita tahu bahwa x0-nya adalah 0,1. Maka untuk menghitung x1 kita butuh x0 gitu kan. Jadi untuk menghitung x1 kita masukkan x0. Ini karena n-1 ya 1-1 jadi 0, 3 di sini pangkat 3 ditambah dan seterusnya, ini jadinya 0,1 pangkat 3 ditambah dan ini seterusnya, akhirnya adalah x1-nya adalah 0,00 yang ini, seperti itu. Nah, jadi x1 ini nanti untuk digunakan untuk menghitung x2 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ini pada iterasi titik tetap ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan metode kemarin, yaitu metode biseksi. Dia hanya menghitung seperti ini saja, lebih mudah, tapi tidak digaransi atau tidak dipastikan mendapatkan jawaban. Jika starting pointnya bagus, maka akan mendapatkan jawaban dengan cepat. Jika starting pointnya jelek, maka ya tidak akan mendapatkan jawaban dengan cepat atau bahkan tidak mendapatkan jawaban. Mari kita cek tabel keseluruhan sampai 3 iterasi. Nah, jadi ini adalah 3 iterasi. Jadi ini adalah N0, ini awal, kita tentukan awal. N1 kita dapat yang tadi menghitung yang seperti ini. Ini kita cek fxn-nya ya. Jadi nilai fxn kan harusnya 0 di sini. Fxn ini harusnya nilainya 0. Fxn yang tadi kita kan mencari akar-akar ya. Jadi kita punya untuk iterasi 1 adalah 0,08 dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya nilai ini digunakan untuk mencari yang kedua, yaitu yang ini 0,02 dan seterusnya gitu kan, dengan fxn-nya adalah sekian. Kita lihat errornya di iterasi 2 masih 2, sekian. Selanjutnya adalah di iterasi 3 kita punya dapat 0,287962 dengan fxn-nya adalah ini masih ingat ya, e pangkat minus 0,06 ya. Jadi e pangkat min 6 seperti itu yang ini. Nah, ini dengan error 0,001. Nah, perhatikan jika didapat nilai error yang sudah di bawah 5%, yang ini adalah 0,1%, seperti itu. Sedangkan yang ini masih 250% gitu kan ya. 250%. Perhatikan bahwa dia itu cepat mendapatkan jawaban karena errornya kecil gitu kan ya. Cepat mendapatkannya. Kenapa begini? Karena titik xn-nya bagus. Nah, nanti silahkan kalian coba-coba, saya akan berikan tabelnya, silahkan dicoba xn-nya dirubah. Ada nggak sih errornya, ada yang ditambah besar nggak sih? Ada pasti, seperti itu. Jadi silahkan dicoba-coba pada tabel, pada Excel yang saya berikan, silahkan dicoba starting point-nya kalian rubah, seperti itu. Nah, silahkan dicoba mulai dari bilangan-bilangan bulat gitu kan, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bilangan negatif min 1, min 2 dan seterusnya, seperti itu. Silahkan dicoba apakah dia mendapatkan seperti ini, hasil yang seperti ini, di mana hasil yang benar di sini, hasil yang
Hasil yang didapatkan dari 3 iterasi yaitu adalah 0,0023879962 yang ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagaimana kalau dia berhenti 3 iterasi, ya hanya berhenti di sini dengan error 0,1%, jawabannya adalah XN-nya sendiri seperti itu. Jadi ini contoh untuk metode iterasi titik tetap. Nah, di sini ada apa sih perbedaan antara fixed point dengan bisection? Yang pertama adalah untuk fixed point, dia itu solusinya maybe. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sedangkan kalau untuk bisection pasti. Kenapa? Karena kita dalam starting point tersebut pasti mendapatkan solusi gitu kan. Nah, di sini starting pointnya yaitu untuk yang bisection adalah 2, sedangkan untuk fixed point 1. Difficulty-nya ya ini easy for computer, ini easy for computer. Nah, yang ini untuk bisection ada manipulasi nggak? Manipulasi fungsi untuk bisection tidak ada, sedangkan untuk fixed point ada, seperti itu. Nah, ini untuk converge atau ini mendapatkan jawaban ya, atau cepat, atau apa, dia menuju ke satu titik gitu ya. Untuk konvergensinya yang ini adalah most of time yes. Nah, ini kalau untuk fixed point dia depend on starting point. Jadi ini yang tadi saya maksud dengan kalau misalkan starting pointnya bagus, maka dia akan mendapatkan solusi cepat gitu kan. Tapi kalau misalkan starting pointnya jelek, dia bahkan bisa tidak mendapatkan solusi. Nah, di sini untuk tugas tambahan di minggu kali ini adalah bagaimana kalau ya kita menggunakan kriteria-kriteria, kita bisa menggunakan fixed point seperti itu. Jadi kita bisa mudah atau bisa gampang menggunakan fixed point itu, kira-kira kriteria-kriterianya bagaimana seperti itu. Jadi apakah fungsinya, apakah starting pointnya, dan lain-lain gitu. Silahkan post jawaban kalian di e-learning. Saya akan berikan rubrik untuk mensubmit jawabannya seperti itu. Nah, seperti biasa jawabannya akan jawabannya hanya akan diterima sampai hari Kamis seperti itu. Jadi ini saja untuk yang pertemuan kali ini. Silakan mencoba-coba berdasarkan dari Excel yang saya berikan. Kalian bisa untuk memperdalam juga kalian bisa lakukan penghitungan secara manual. Jadi penghitungan manual itu ya nggak harus sampai X5 atau iterasi 5, enggak, tapi silahkan 1 atau 2 iterasi untuk memahami bagaimana caranya melakukan dua metode ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan disubmit jawabannya sebelum hari Kamis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.